aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ada yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para peserta didik yang sangat saya cintai dan yang sangat saya banggakan, pada hari ini saya akan membahas tentang ma'rifat as-sifatullah al-kamalat, yang isinya tentang sifat wajib bagi Allah. Sebenarnya dalam akidah kita, dalam belajar tauhid itu masih banyak sekali bahasan-bahasanya itu sangat banyak. Karena terpaku dengan waktu, maka di sini saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak, tetapi hanya bagian-bagian saja sebagai bahan tambahan saja untuk kita semua. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan kalian dari sejak kecil sampai sekarang itu sering mendengar. Mungkin kalau kalian dulu waktu kecil suka ditadomkan ya tentang sifat-sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah. Kemudian satu sifat menang bagi Allah, jaiz. Seperti yang sering kita dengar tadomannya, wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrati iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Sambil menghafal. Bagi yang belum hafal, yang sudah hafal menjadi lebih hafal. Yuk kita baca lagi sekali lagi bareng-bareng tapi ya. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyan qudrati iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Siji wajib wujud mu'alallah adam hartusna Allah ayah mustahil Allah ta'ayah dalilna wajib wujud ayana sangkabih alam mun Allah ta'ayah alam mu'al ayah. Nah itu teh yang disebut dengan pengertian kemudian dalil akli daripada sifat wujud gitu ya. Kemudian ada juga dalil naklinya yang tercatat di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik para peserta didik yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan, barusan kita sudah membacakan hafalan-hafalan sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya ada 20. Nah, saya akan membahas satu persatu dari sifat-sifat wajib bagi Allah tersebut, tetapi bahasanya mungkin sangat singkat ya. Saya akan buka dulu layarnya seperti biasa, nanti kalian bisa langsung lihat di layar. Nah, layarnya sudah kelihatan. Baik para peserta didik yang sangat saya cintai dan yang sangat saya banggakan,
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mempelajari tentang ma'rifat as-sifatullah atau mengenal tentang sifat yang wajib bagi Allah. Di dalamnya ada 20 sifat wajib bagi Allah, kemudian ada 20 sifat mustahil bagi Allah, kemudian satu ada sifat yang wenang atau jaiz bagi Allah. Jumlahnya ada 41. Nah, kemudian referensi yang saya ambil, yang saya gunakan adalah referensinya saya ngambil dari kitab Tijan. Di dalam kitab tersebut dijelaskan atau di dalamnya menjelaskan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Dilengkapi juga sifat yang mustahilnya, kemudian yang wenang atau yang jaiznya. Baik, kita akan mulai dari yang nomor 1. Dari sifat wajib bagi Allah yang pertama adalah al-wujudu. Di dalam kitab Tijan, fayajibu fi haqqi ta'ala disebutkan sifat yang wajib bagi Allah yang pertama adalah al-wujudu. Wujud artinya ada. Lawannya sifat wujud, wadidduhu, atau bisa dikatakan sifat yang mustahilnya itu al-adamu. Adam pakai ain, artinya tidak ada. Lalu dalilnya itu ada dua, ada yang disebut dengan dalil akli, kemudian ada dalil nakli. Kalau dalil nakli itu adalah dalil yang diambil atau yang tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Kalau dalil akli itu adalah dalil yang berdasarkan akal atau logika. Nah, nanti akan sebutkan dua-duanya, dalil aklinya dan dalil naklinya. Kemudian kalian boleh catat nanti di dalam buku catatan atau di dalam catatan kalian. Sifat wajibnya, sifat mustahilnya, yang jaiznya, kemudian dilengkapi dengan dalil-dalilnya. Minimal dalil naklinya, dalil yang ada di dalam Al-Qur'annya. Di dalam kitab tersebut disebutkan wa dalilu ala zalika, bahwa dalil akli secara akal dalam sifat wujud ini adalah kalimatnya wujudu hadhil makhluqati. Adanya semua makhluk. Ini menjadi dalil akli, menjadi dalil akal bahwa adanya semua makhluk, bahwa menandakan Allah itu memiliki sifat wajib al-wujud, ada. Karena logika mengatakan gak mungkin adanya makhluk kalau tidak ada yang menciptakan. Makhluk itu kan banyak. Ada yang disebut manusia, kemudian jin, malaikat, hewan, langit, bumi. Itu kan makhluk semua, diciptakan. Gak mungkin ada yang ada itu semua kalau tidak ada yang menciptakan. Yang menciptakannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memiliki sifat al-wujudu. Mustahil Allah Adam, tidak ada. Kemudian dalil naklinya itu ada di dalam surah As-Sajdah ayat 4. Boleh nanti kalian buka sendiri ya surahnya. Baik, yang kedua, fayajibu fi haqqi ta'ala al-qidam. Yang kedua, kidam. Sifat wajib bagi Allah yang kedua, sifat wajibnya adalah kidam. Wa ma'nahu, makna arti daripada kidam ini adalah annahu la awwala. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak ada awalnya. Artinya bahwa Allah tidak ada yang menciptakan. Kalau kita itu ada awalnya. Makanya kita mah ada yang menciptakan, yaitu Allah. Kalau Allah mah tidak ada. La awwala, tidak ada awalnya. Wadiduhu, dan lawannya sifat kidam ini al-hudusu. Hudus. Hudus itu artinya adalah baru. Baru itu adalah sesuatu yang diciptakan. Jadi sesuatu yang diciptakan itu sifatnya baru. Kita ini manusia diciptakan tuh baru kita tuh. Langit yang udah begitu lama diciptakan oleh Allah tetap sifatnya baru karena diciptakan oleh Allah. Maka al-hudus lawan dari sifat kidam, baru. Kalau baru itu sesuatu ada yang menciptakan, berarti ada awalnya. Kalau Allah itu kidam, terdahulu, tidak ada yang menciptakannya, gitu ya. Kemudian dalil akli daripada sifat kidam ini adalah disebutkan ala zalika annahu laukana hadisan lah taja ila muhdisin. Itu kalimatnya. Annahu laukana hadisan lah taja ila muhdisin. Artinya sesungguhnya kalau bukti bahwa Allah itu hadisan baru, lah taja ila muhdisin, tentu Allah itu akan membutuhkan kepada yang menciptakan.
karena Allah ini tidak ada yang menciptakan dan bukan baru, bukan seperti kita diciptakan, maka Allah itu tidak akan membutuhkan kepada yang menciptakan karena Allah tidak diciptakan oleh siapapun. Justru Allah yang menciptakan. Wahwa, dan kalau itu terjadi, muhalun, itu sesuatu yang mustahil. Kalau Allah baru membutuhkan kepada yang menciptakan, muhalun, itu sesuatu yang mustahil. Baik, kita lanjutkan kepada yang ketiga. Wajibu fi haqqi ta'ala al-baqa'u. Sifat wajib bagi Allah yang ketiga adalah sifatnya baqa, artinya langgeng, kekal. Wa maknahu, dan makna daripada sifat baqa ini adalah annahu ta'ala la akhiralahu. Sesungguhnya Allah itu la akhiralahu, tidak ada akhirnya. Wa dalilu, dan dalil aklinya menyebutkan ala zalika, kepada sifat baqa itu maksudnya adalah dalilnya annahu law kana fanian lakana hadisan. Kalau toh bukti Allah itu fanian, ruksak, ya, ruksak, tidak langgeng, hadisan, berarti bukti bahwa Allah itu baru. Wahwa, dan ketika Allah disebut baru, muhalun, itu sesuatu yang mustahil. Sekali lagi, baru itu sesuatu yang diciptakan. Seperti kita manusia itu baru, artinya kita diciptakan oleh Allah. Kemudian lawannya dari sifat bako itu adalah fana, binasa, tidak kekal, atau mungkin bisa jadi mati. Nah, kalau Allah itu tidak, sifatnya tidak fana. Sifat Allah itu bako, kekal selama-lamanya. Dalil nakli sifat bako itu ada di dalam surah Al-Qasas ayat 88. Kalau dalil nakli dari sifat kidam itu ada dalam surah Al-Hadid ayat 3. Mohon maaf tadi ada ketinggalan. Surah Al-Hadid ayat 3 itu dalil nakli daripada sifat kidam. Kalau dalil nakli dari sifat bako itu ada dalam surah Al-Qasas ayat 88. Next, kita lanjutkan kepada yang nomor 4, yaitu sifat wajib bagi Allah mukhalafatul hawadits. Artinya berbeda dengan makhluk. Fayajibu fi haqqi ta'ala al-mukhalafatul hawadits. Artinya Allah berbeda lil hawadits dengan semua yang baru. Artinya bahwa Allah itu beda dengan makhluk, itu intinya. Wa maknahu, dan makna daripada kalimat tersebut adalah annau laisa mumathilan lil hawadits falaysa lahu yadun wala ainun wala udhunun wala ghairu dzalik. Artinya bahwa Allah itu sesungguhnya tidak menyamai kepada seluruh perkara yang baru, tidak sama dengan kita sebagai makhluk. Maka Allah itu tidak memiliki tangan, wala ainun, dan tidak memiliki mata, wala udunun, dan tidak memiliki telinga, wala ghairu, dan hal yang lainnya. Walaupun Allah maha melihat, maha mendengar, bukan berarti bahwa mendengar dan melihatnya Allah sama seperti kita sebagai makhluk punya telinga, punya mata. Tidak. Karena kalimatnya mukhalafatul hawadits, berbeda dengan makhluk. Nah, logika mengatakan meja dengan yang membuat meja juga kan beda. Sama enggak meja dengan yang membuatnya kan beda. Itu logika kecil-kecilannya. Maka Allah sebagai khalik itu tidak akan sama dengan makhluk kita, manusia sebagai makhluk, ataupun dengan makhluk yang lainnya. Kemudian dalil daripada dalil naklinya itu ada di dalam surah ayat 11. Ya. Itu ada dalam surah Asy-Syura ayat 11. Boleh ditulis. Nanti dibuka ya surahnya. Ayatnya dibuka, nanti dibaca sendiri. Kalau dalil aklinya mengatakan wa dalilu ala zalika annahu law kana mumatsilan lil hawadits lakana hadisan. Jadi kalau memang bukti bahwa Allah itu baru, kalau bukti bahwa Allah itu sama dengan makhluknya, lakana hadisan, tentu bahwa Allah itu baru dong. Ya, sama kan kita manusia nih, sama manusia kan sama, punya tangan, punya telinga. Nah, kalau Allah sama seperti makhluk, ya berarti Allah tuh anyar baru gitu ya. Baru, sesuatu yang diciptakan. Tapi kan tidak. Wahwa, maka kalau Allah seperti itu. Dan lawannya sifat mukhalafatul hawadits ini, atau disebut dengan sifat mustahilnya, mumasalatul lil hawadits, atau mumasalah. Artinya sama dengan makhluknya.
Next yang kelima, itu ada yang disebut dengan qiyamu binafsi. Qiyamu binafsihi ini adalah sifat wajib bagi Allah yang nomor 5, bahwa Allah itu berdiri sendiri. Artinya bahwa la yaftakiru ila mahallin wala ila mukhassisin. Artinya Allah tidak butuh tempat dan tidak butuh yang menentukan. Dia berdiri dengan zatnya sendiri. Kalau kita kan diciptakan, berarti ada yang mengatur, ada yang menentukan. Kalau Allah itu tidak. Wadiduhu, dan lawannya sifat daripada qiyamu binafsi ini ada al-ihtiyaj, atau bisa disebut qiyamuhu bighairi atau al-ihtiyaj. Artinya bahwa Allah butuh terhadap yang lain, atau Allah butuh terhadap tempat dan terhadap yang menentukan. Nah, Allah tidak seperti itu. Wa dalilu ala zalika, dalil akli mengatakan annahu law ihtaja ila mahallin lakana sifatan wa kaunu sifatan. Kalau Allah butuh terhadap tempat, maka Allah itu sama saja sifat seperti kita manusia. Wa kaunu sifatan, kalau Allah bukti bahwa itu sifat, muhalun itu sesuatu yang mustahil. Bahwa Allah itu berdiri sendiri maksudnya tidak butuh tempat, tidak butuh yang menentukan, karena Allah subhanahu wa ta'ala berdiri sendiri kelawan zatnya. Kemudian dalil naklinya itu ada dalam surah Muhammad ayat 38. Yang selanjutnya ada sifat wajib bagi Allah al-wahdaniyah, yaitu tunggal, satu. Di dalam apa? Dalam kitab ini jelaskan bizati, di dalam zatnya, wa sifati, dan dalam sifatnya, wa fil af'ali, dan dalam pekerjaan atau ciptaannya. Jadi Allah tuh cuma satu di dalam zatnya, di dalam sifatnya, di dalam af'alnya. Di sini juga dijelaskan bahwa makna al-wahdaniyah fi zati, bahwa makna yang dimaksud bahwa Allah itu satu dalam zatnya itu bahwa innaha laysat murakkabatan an ajajain, bahwa Allah itu zatnya itu tidak disusun dari berbagai bagian, muta'adidatin, yang banyak. Jadi zatnya Allah itu di sini disebutkan tidak tersusun dari pirang-pirang bagian-bagian. Kalau kita kan ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga. Nah, Allah itu tidak seperti itu. Maka jangan dibayangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, mata, kaki seperti kita manusia, jangan. Karena tidak seperti itu. Baik, yang kedua, makna al-wahdaniyati, kemudian makna arti daripada wahdaniyah, satu, bis sifat, di dalam sifatnya, annahu laisa lahu sifatani fa'aktsara min jinsi wahidin. Artinya bahwa Allah itu memiliki sifat, cuman Allah saja yang punya, gitu ya. Tidak ada lagi sifat Allah yang memilikinya kecuali Allah saja. Itu maksudnya. Kemudian ya, wa makna al-wahdaniyah fil af'al, di dalam ciptaannya, Allah itu satu dalam ciptaannya, bukan berarti Allah cuma menciptakan satu, kan ciptaan Allah itu banyak. Maksudnya adalah bahwa maknanya Allah itu menciptakan sesuatu makhluk, tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah. Jadi cuma Allah saja yang bisa menciptakan. Contoh misalkan menciptakan langit, ada nggak yang bisa menciptakan langit selain daripada Allah? Tidak ada. Cuman Allah saja yang mampu, yang bisa menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Begitu maksudnya, bahwa Allah memiliki sifat wajib al-wahdaniyah, satu, tunggal dalam ciptaannya, adalah seperti yang tadi saya jelaskan. Hanya Allah saja yang mampu menciptakan sesuatu yang Allah ciptakan. Wadiduhu, dan lawannya sifat wahdaniyah itu ta'adud, artinya lebih dari satu. Next, selanjutnya ada yang disebut dengan sifat wajib bagi Allah kudrat. Kudrat ini artinya adalah berkuasa. Mustahil Allah al-ajjun. Ajjun itu adalah lemah. Kemudian dalil naklinya sifat kudrat itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu kan sering kamu baca ya dalam Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan iradat. Iradat ini berkehendak. Mustahil Allah karahah, terpaksa. Dalil naklinya ada dalam surah Yasin ayat 82.
Selanjutnya sifat wajib bagi Allah ada yang disebut dengan al-ilmun, artinya maha mengetahui. Mustahil Allah jahlun, bodoh. Dalil nakli dari sifat al-ilmu ini ada dalam surah Al-An'am ayat 59. Baik, selanjutnya ada yang disebut al-hayat. Al-hayat ini adalah maha hidup. Mustahil Allah itu mautun, mati. Dalil naklinya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 225. Next, selanjutnya ada yang disebut dengan sifat wajib bagi Allah sama, artinya mendengar, maha mendengar. Mustahil Allah somaun. Somamun ini artinya adalah tuli. Dalil naklinya ada di dalam surah An-Nisa ayat 148. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan sifat wajib bagi Allah basor. Basor ini adalah maha melihat. Mustahil Allah itu umyun, buta. Dalil naklinya ada di dalam surah Al-Mulk ayat 19. Innahu bikulli syai'im basir. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan kalam. Kalam ini berfirman. Mustahil Allah bukmun, bisu. Dalil naklinya ada dalam surah An-Nisa ayat 164. Kemudian ada yang disebut dengan kaunuhu qadiron. Kaunuhu qadiron itu artinya berkuasa, ya. Mustahil Allah kaunuhu ajizan, zat yang lemah. Selanjutnya sifat wajib bagi Allah kaunuhu muridan, berkehendak. Mustahil Allah kaunuhu karihan, zat yang terpaksa. Naik yang nomor 16, kaunuhu aliman, mengetahui. Kemudian mustahil Allah kaunuhu jahilan, zat yang bodoh. Selanjutnya ada kaunuhu hayyan, maha hidup, sama. Kemudian kaunuhu mayitan, zat yang mati. Kemudian ada juga yang nomor 18, sami'an, kaunuhu sami'an, mendengar. Mustahil Allah kaunuhu asoma, zat yang tuli. 19-nya kaunuhu basiran, melihat. Mustahil Allah kaunuhu amun, ama itu artinya zat yang buta. Mustahil Allah buta. Kemudian yang terakhir ayat kaunuhu mutakalliman, berfirman. Mustahil Allah kaunuhu abkama, zat yang bisu. Nah, itulah sifat wajib bagi Allah, ada 20, termasuk juga dibarengkan dengan sifat yang mustahil bagi Allahnya. Disertakan juga dengan dalil nakli yang tercatat di dalam Al-Qur'anul Karim. Sudah saya sebutkan surah dan ayatnya, tinggal kamu nanti dilihat dan dibaca, kalau bisa dihafalkan. Selanjutnya ada yang disebut dengan sifat jaiz, wenang bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal jaizu fi haqqihi ta'ala, dan sifat yang wenang bagi Allah taala fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Artinya bahwa Allah itu memiliki kewenangan atau kebebasan untuk menciptakan ataupun tidak menciptakan makhluk. Jadi menciptakan dan tidak menciptakannya makhluk itu kewenangan Allah. Artinya tidak ada yang nyuruh kepada Allah untuk menciptakan makhluk, itu kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Sekian untuk pembahasan kita hari ini. Walaupun pembahasannya singkat, tetapi minimal kalian bisa menghafal, mengetahui, mengingat kembali sifat yang wajib bagi Allah, kemudian sifat yang mustahil bagi Allah, dan yang menang bagi Allah. Boleh nanti kalian tadomkan sifat wajib bagi Allah ini menjelang maghrib ya, di masjidnya masing-masing. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Benarnya dari Allah, kesalahannya asli dari diri pribadi. Mudah-mudahan setiap kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.